Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Al-Mawsu'ah fi Akhiriz Zaman wa Malahib Al-Kubra, tulisan Imam Ahmad Muhammad Mubayyad. Jadi tentang akhir zaman ini kita memang lama di mana? Di tanda kiamat yang kedua, yaitu Dajjal. Tanda kiamat pertama adalah apa, Pak? Tanda kiamat pertama dukhan. Dukhan itu apa? Kabut asap, kemudian membuat meninggal hampir seluruh manusia di muka bumi, kecuali orang yang bisa bertahan dengan zikirnya. Karena makanan ketika itu sudah habis, bisa bertahan dengan zikir. Itu tanda pertama tentang dukhan. Kemudian ada sebenarnya yang hebat juga, tapi tidak masuk dalam hadis Nabi sebagai tanda kiamat kedua, yaitu munculnya Imam Mahdi. Ini kita sudah ceritakan tema Mahdi, cuman tidak masuk dalam tanda kiamat kedua. Tapi setelah Imam Mahdi bisa membuat aman negeri ini, muncullah tanda kiamat kedua, yaitu Dajjal. Di Dajjal ini lama memang, pembahasannya panjang tentang Dajjal. Kemarin kita sudah awali tentang pembahasan Dajjal, kemudian kisah Dajjal pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat, bukan sahabat ya, hidup pada masa Nabi, kemudian ia melihat bahwa ini bentuk-bentuk dia adalah seorang Dajjal. Kemudian ada yang kemarin kita sudah ceritakan bahwa sebenarnya Dajjal itu sudah ada dengan kisah berlayarnya seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari, kemudian sampai ke sebuah pulau, kemudian di pulau itu dia berdialog dengan Dajjal. Dajjal malah berkata, apakah sungai Tiberias sudah masih ada? Masih. Kalau nanti dia akan kering. Bagaimana dengan sungai Tigris? Sungai Tigris masih ada, nanti dia akan kering. Bagaimana dengan Korma Baisan? Korma Baisan masih ada, nanti dia akan habis. Tiga contoh itu sudah muncul, sudah ada memang. Walaupun belum kering betul, walaupun sungai Efrat belum mengeluarkan emasnya, tapi dia sudah mulai kering dan sudah mengering memang. Kemarin kita sudah perlihatkan kemana foto-fotonya keringnya itu. Sekarang kita sampai pembahasannya tentang ciri-ciri Dajjal, tanda kemunculannya, sumber fitnah dan karakter pengikutnya. Nih kita sampai di sini. Ciri-ciri Dajjal. Ciri-ciri Dajjal secara global, hadis dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidak diutus seorang nabi kecuali dia pasti akan memperingatkan umatnya dari si buta. Berarti cirinya siapa, Pak? Buta sebelah. Buta sebelah. Kemudian ciri kedua, dan tukang dusta. Udah buta, kemudian tukang dusta. Ketahuilah, dia itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya pemelihara kalian itu, maksudnya Allah, tidak buta. Allah tidak buta. Karena kenapa disebut begitu? Karena Dajjal itu mengaku sebagai Tuhan. Kemudian ditegaskan oleh Nabi, kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan kemudian dia buta, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak buta. Dan sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kalimat kafir. Di matanya tertulis kalimat kafir. Yang bisa baca adalah orang-orang Islam. Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Ini jelas tanda-tandanya. Si buta ini tanda yang nampak, kemudian tukang dusta. Dua ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nanti dia disalahin banyak ciri-cirinya. Rambutnya keriting, kita kata Nabi kan. Rambutnya apa, Pak? Keriting. Kemudian kakinya letter O. Letter O, Pak ya? Letter O namanya, Pak ya? Letter O gitu.
Gitulah. Dikira begitu nanti disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ketemu sama bapak begini, nah berarti nah dia ini saya cari-cari aja nih tak kayak gini-gini bentuknya lucu, nak tahu lah saya kenapa nih. Keseluruhan sifat karakter fisik Dajjal nih, warna kulit bersih bersinar, maksudnya putih dengan sedikit dicampuri warna merah. Ternyata bukan hitam Pak, tapi putih. Campur dikit warna merah, mirip-mirip orang mana ya kira-kira? Eropa kayaknya Pak, Cina juga ada lah, tidak tahu. Tinggi badan, perawakannya pendek. Bila berjalan kedua betisnya menjadi renggang. Nah, terus maksudnya dia cacat dalam berjalan dengan oyong dikit, miring sedikit bungkuk pada bagian atas tubuhnya. Nah, gitu betul. Kira gimana bentuknya itu Pak? Agak cacat dikit. Ya mirip gitu. Terus apa? Tubuhnya itu penuh, berarti gemuk dan berdaging. Dia agak gemuk sama daging. Dadanya bidang dan berisi. Tubuhnya gempal walaupun pendek. Itu ciri Nabi. Wajahnya buruk. Kedua matanya cacat, maksudnya yang satunya buta, yang satunya lagi keluar. Satu buta, satu keluar matanya tersebut. Nah, kayak gini nggak cocok juga Pak ya. Ini bagus nih matanya nih, keluarin dikit. Nggak dapat di internet, dapatnya cuma itu. Nah, kedua matanya cacat. Mata yang satunya terhapus. Nah, terhapus, tapi tidak berlubang, nggak berlubang. Mata yang satunya keluar dari batas normal. Sebetulnya yang keluar di dalam bentuk yang jelek, seolah-olah anggur yang keluar dari tandannya. Matanya berwarna hijau dan cacat. Ada kulit kasar yang menonjol keluar menjuntai seperti jengger ayam. Jadi di mana keluar kulit? Nah, kayak gitulah kira-kira. Terus dahinya lebar. Tertulis kalimat kafir. Tulis kalimat apa? Kafir. Dahinya lebar. Nah, gitulah kira-kira ciri-ciri apa? Dan Dajjal. Ini ciri-ciri dalam hadis Nabi Pak, disebutkan ciri-cirinya secara lengkap. Apa enggak sama? Warna kulitnya apa? Putih. Badannya pendek. Tubuhnya gemuk. Wajahnya buruk. Tertulis kalimat kafir. Gitu. Jadi kayaknya putih agak kemerah-merahan nggak ada kita di sini Pak ya. Nah, ya aman lah kita nih. Karena kita hitam semua kita. Kalau enggak hitam pekat, hitam manis. Tanda-tanda kemunculan Dajjal. Apa tanda-tandanya Pak? Dibebaskan Rom, Konstantinopel dan Roma. Konstantinopel sudah dibebaskan pada masa Al-Fatih. Sekarang Roma belum dibebaskan. Jadi kalau dibebaskan Roma tunduk kepada Islam, di situ muncul Dajjal. Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, kemakmuran Baitul Maqdis itu runtuhnya kemakmuran Baitul Maqdis itu, kemudian runtuhnya Yasrib, Madinah, kemudian runtuhnya Yasrib itu keluarlah pasukan pada satu pertempuran. Keluarnya pasukan pada satu pertempuran itu terbukalah kota Konstantinopel. Terbuka Konstantinopel itu muncullah Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Kan dulu ada memang pada masa Madinah itu kacau gara-gara apa Pak? Pemimpin Yazid bin Muawiyah. Memang Yazid bin Muawiyah akhirnya para sahabat ada yang pergi kemana? Ke Turki, Konstantinopel. Akhirnya di sana nanti menaklukkan apa? Konstantinopel. Sekarang Konstantinopel sudah ditaklukkan, berarti tanda Dajjal sudah muncul. Konstantinopel sekarang bernama tempat Istanbul. Namanya Bapak? Nah, ada khusus sama Islam. Dari Abdullah bin Busr, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, antara pertempuran itu dengan pembebasan kota Konstantinopel sejak 6 tahun dan Al-Masih Dajjal muncul pada tahun ke-7. Sekarang sudah 6 tahun belum Pak? Tapi ukuran 6 tahun ini kita nggak tahu, ya kan? Kemudian muncul apa Pak? Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud 4275. Hadisnya
sahih. Itu munculnya 6 tahun, Allahu a'lam. Kapan dimulai kata-katakan 6 tahun ini? Bisa jadi ini hadis Abu Daud ini perlu diteliti. Kalau Bukhari Muslim memang sahabat apa Pak mengatakan bahwa hadisnya semuanya sahih. Tapi kalau Abu Daud bisa dia mengaku sahih tapi bisa jadi hadisnya lemah. Allahu a'lam bishawab. Tapi secara umum Konstantinopel sudah ditaklukkan, berarti syarat kemunculan Dajjal sudah ada. Lanjut, tanda-tanda kemunculan berikutnya, terjadinya kelaparan dan panceklik. Nah, dari Asma binti Yazid dia berkata, kami bersama Nabi SAW di rumah beliau di tahun ketiga sebelum munculnya Dajjal. Katanya langit menahan sepertiga hujannya, itu kan, bumi menahan sepertiga airnya, air hujannya, bumi menahan sepertiga tumbuhannya. Bolak-balik dia. Kemudian di tahun kedua sebelum keluar Dajjal, langit menahan 2/3 airnya, bumi menahan 2/3 tumbuhannya. Setahun sebelum kemunculan Dajjal, langit menahan seluruh air hujannya, bumi menahan seluruh tumbuhannya, hingga tidak tersisa satupun makhluk yang bersepatu khuf atau makhluk yang berkuku, kecuali pasti mati. Jadi sepatu berarti kita kan, berkuku kita juga, binatang juga begitu berkuku. Berarti yang hidup itu makhluk-makhluk yang gimana Pak? Yang nggak punya kuku, apa kira-kira Pak? Cacing masih hidup dia, cacing. Apa lagi Pak? Sebut Pak. Ular kan nggak berkuku tuh kan? Nah, itu masih hidup tuh, yang melata-melata itu masih hidup tuh. Tapi utama cacing, ya kan? Cacing itu masih hidup. Hadis riwayat Ahmad 27.006. Ahmad tuh banyak sekali hadisnya Pak. Bukunya aja 36 ini, 36 jilid. Pak pernah nggak lihat hadis riwayat Ahmad? Ahmad itu hadisnya tuh tergampul semua itu. 37 jilid bukunya tuh, dijejer Pak sampai sini. 3 meter bisa dijejer ke atas itu. Banyak sekali hadis di situ. Baik. Jadi Pak panceklik. Jadi tahun pertama apa? Meninggallah apa tuh? Tidak ada hujan. Kemudian tidak ada tumbuhan sepertiganya. Meninggal pula binatang, manusia sepertiga. Makanya saya katakan, kira-kira nih Bapak ini meninggal pada tahun ketiga itu, tahun kedua atau tahun pertama? Tahun pertama, kedua, ketiga. Gimana cara ngitungnya itu? Nah, di tahun pertama itu yang nggak orang miskin pasti meninggal di awal. Kenapa Pak? Gak ada makanan? Kalau Bapak mungkin meninggal di tahun kedua. Kenapa? Masih ada kulkas kan? Nah, lumayan. Cara bertahan hidupnya apa Pak? Kurma. Nabi mengatakan gitu. Siapa yang punya pohon kurma di rumahnya satu batang, maka dia akan bertahan hidup. Nah, itu kita nggak punya kurma di sini, gimana caranya? Nggak ada. Tempat nanamnya pun nggak ada. Berarti ya udah beli. Karena kurma itu adalah buah yang tidak busuk ya kok ya. Buah yang tidak busuk. Kalau ke buah yang lain segala macam busuk gitu kan. Kurma lah kata Nabi. Tapi sebenarnya bisa juga sih beras Pak ya, beras atau apa bisa kan? Cuman kan Nabi kan ketika zamannya sahabat hanya tahu tentang kurma, sahabat nggak tahu tentang beras karena bukan makanan pokok mereka, ya Pak ya. Pokoknya apa yang bisa ditahan lama maka itulah bertahan kita hidup. Nah lanjut, fitnah berikutnya. Sebelum datang muncul Dajjal, apa Pak? Namanya fitnah Duhaima. Nama istilahnya Duhaima. Apa itu? Duhaima itu artinya gelap. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sabda, selanjutnya fitnah Duhaima datang. Fitnah yang gelap pekat, tidak membiarkan satu orang pun dari umat kecuali menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Apabila dikatakan fitnah telah berhenti, kenyataannya fitnah terus saja terjadi. Seorang memasuki waktu pagi sebagai seorang mukmin, tapi pada sore hari dia sebagai kafir. Kemudian sehingga manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang beriman, tiada kemunafikan di dalam hatinya, serta kelompok munafik yang tiada iman di dalam
hatinya. Apabila seperti itu keadaan kalian, maka kalian tunggulah Dajjal pada hari itu atau esok hari. Hadis riwayat Abu Daud nomor 6173. Jadi gitu Pak. Fitnah apa muncul Pak? Dua iman. Hingga kita bisa memperhatikan mana orang kafir, mana orang yang beriman. Gelap sekali. Siang hari dia jadi mukmin, sore kafir. Atau sebaliknya, sore beriman, sore kafir. Jadi luar biasa fitnah itu Pak. Apa namanya itu? Sangat cepat fitnah tersebut. Udah terasa belum yang seperti itu Pak? Bisa membedakan mana yang kafir, mana yang beriman. Tahu kita, ini mana yang kafir, mana yang beriman. Pak capek ya? Tidur semua gimana nih ceritanya nih? Enggak enak ya Pak belajarnya. Ayolah Pak. Tadi ada berapa tuh tanda-tanda munculnya Dajjal? Pertama apa tadi? Yang terdekat aja dulu. Fitnah duhai. Sebelumnya, yang keduanya. B-nya. Kan tahu apa kan? Lupa kan? Itulah. Tak tertahannya air. Yang pertama apa? Yang pertama Konstantinopel ditaklukkan. Itu ciri-ciri munculnya Dajjal. Konstantinopel sudah taklukkan. Air dari tahan belum kelihatan Pak ya. Air ditahan belum, ya kan? Air banyak, udah ada. Air banyak, banjir bandang di Sumatera Barat sampai Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, 3 provinsi, habis air banyak ada. Cuman masalahnya air banyak, tidak ada air bersih. Padahal air banyak, air bersih nggak ada. Gimana ceritanya itu Pak? Penuh lumpur, semuanya gimana caranya? Lumpur ditambah dengan kayu. Yuk kita ke Sumatera Barat yuk dagang kayu. Lumayan tuh Pak. Ayo ke Sumatera Barat dagang kayu, banyak banget kayu di sana. Banyak banget. Kita bikin arang kita bikin. Tahu tuh nanti kita kalau ke dagang kayu kan menatan bisa jadi presiden. Kan ada hubungannya kan Pak ya. Berawal dari dagang kayu kemudian jadi presiden. Mana tahuan bisa. Bisa kan Pak ya? Bisa. Yang gede ya kan Bapak kan semangat kan kalau digituin kan. Saya tahu Bapak itu ke politik tuh gitu, tapi kalau kan ada politik disinggung-singgung dikit ada yang pro ada yang kontra. Tahu saya tuh. Dede gimana lagi Pak? Habisnya tidur lagi lah. Yang apa itu Pak? Terjadinya beberapa perkara besar sebelum muncul Dajjal. Dari Samurah bin Jundib, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya demi Allah hari kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 30 tukang dusta. Munculnya Dajjal. Jadi banyak sekali Dajjal itu. Dan paling akhir mereka yang muncul adalah buta sebelah. Berarti yang lain-lain itu buta atau gak buta Pak? Enggak, yang lain itu biasa, cuman fitnahnya luar biasa. Yang buta sebelah itu digelari dengan Dajjal. Kemudian terhapus mata kirinya, berarti yang buta adalah mata kiri, yang kelihatan adalah mata kanan. Munculnya tukang dusta yang terakhir tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian, dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya, dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya? Dalam riwayat Hakim dan Ibnu Syaibah dari garis lokasi, maksudnya dari riwayat yang sama. Hadis riwayat Ahmad, berarti banyak sekali ini periwayatnya. Ahmad juga, Hakim juga, Ibnu Syaibah juga. Berarti munculnya banyak pendusta, 30 pendusta sebelum muncul Dajjal yang paling besar. Jadi Dajjal itu Pak, dia tidak ada langsung, dia diciptakan. Ciptakan dengan apa? Dengan banyak anak-anaknya dulu yang muncul, prajurit-prajurit muncul, baru dia muncul. Makanya kan ada Pak penyembah Dajjal. Penyembah apa Pak? Penyembah Dajjal. Penyembah Dajjal itu apa? Mereka memang menginginkan Dajjal itu
datang. Mereka ingin begitu, makanya mereka itu memuncul-munculkan orang-orang jahat. Tujuannya apa? Agar bisa memanggil Dajjal itu, gitu. Kayak orang Yahudi gitu kan. Bapak, banyak teorinya dalam kitabnya itu menyembelih anak sapi merah itu disembelihnya. Itu memang dalam buku mereka, dalam kitab mereka itu akan memunculkan Dajjal. Mereka memang berharap Dajjal itu muncul. Sebab kalau Dajjal itu muncul sangat mendukung kejahatan mereka. Jadi ternyata ada orang pembela kejahatan luar biasa, dibela-bela betul. Nah, kalau kita menginginkan Dajjal itu tidak muncul, selagi kita tidak menginginkan Dajjal itu tidak muncul, maka dia tidak akan muncul. Tapi kalau orang berbaik sudah kalah dengan orang jahat, maka Dajjal pasti akan muncul. Nah, gitu. Ternyata Dajjal itu diciptakan, dia bukan diciptakan lahannya baru dia muncul, enggak ujung-ujung datang. Kan mulai lagi tidur lagi. Cerita politik lagi yuk. Nah. Apa nih? Dah, yang yang mana, Pak? Ya, merajalelanya kerusakan, kebodohan, kebencian di muka bumi. Ini udah belum, Pak ya? Rusak udah, bodoh banyak juga. Kemudian benci, saling benci juga. Dari Rashid bin Said dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tidak akan muncul sampai orang melupakannya. Berarti orang melupakan apa? Dajjal. Tahu-tahu muncul aja. Orang nggak ada yang pelajaran tentang Dajjal ini, nggak ada lagi. Selagi kita masih belajar tentang Dajjal, belum muncul dia, ya kan? Karena banyak diperingatkan. Nah, sekarang besok-besok nggak ada yang belajar mengajarkan tentang Dajjal, baru dia muncul. Dan sampai pada imam itu lupa mengingatkan ke atas mimbar. Berarti para ustadz tidak lagi membicarakan tentang Dajjal. Kehati-hatian. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, Dajjal akan muncul di tengah kekosongan dan agama dan saat ilmu ditinggalkan. Hadis riwayat Ahmad. Ilmu ditinggalkan, Dajjal itu akan muncul kebodohan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bodoh pasti rusak, pasti saling benci. Selagi ada orang berilmu, maka Dajjal tidak akan muncul. Tapi kalau sudah banyak yang bodoh, maka muncul Dajjal tersebut. Nah, sekarang kita belajar tentang lokasi munculnya Dajjal. Di mana Dajjal itu akan datang. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar di kalangan Yahudi Isfahan, atau istilahnya Pak, Isfahan. Isfahan ini di mana, Pak? Iran. Mana Iran, Pak? Bahasa Arab ternyata. Ini dia. Ini, Pak ya. Isfahan. Kenapa kemunculnya di Iran ya, Pak ya? Anda bisa menganalisa nggak, Pak? Kenapa kemunculnya di Iran? Memang orang Iran Yahudi, Syiah dia. Kenapa bisa muncul di sini? Berarti di sini kan tempat yang paling mantap atau subur munculnya Dajjal. Dia disertai 70.000 Yahudi memakai mahkota. Hadis riwayat Muslim. Dia hadisnya kenapa analisanya Isfahan? Karena Pak, sebenarnya nanti itu kan tadi kan ada Imam Mahdi. Ada siapa, Pak? Imam Mahdi. Imam Mahdi munculnya kan di Mekah. Di mana, Pak? Mekah itu mana ya kotanya? Mamlaka Arabia sini kan? Nah, muncul nih di Mekah ini. Muncul di Mekah. Kemudian nanti dia apa, Pak? Lari ke arah Syam. Syam itu di sini, Pak ya, Palestina ya. Mana dia? Oh, kayak gini ya tulisannya. Mana Palestina, Pak? Laut Merah ini kan? Harusnya di sini. Kelihatan ke atas lagi. Ahwaz. Mana, Pak? Harus dibesarkan petanya ini kan. Lari kemana, Pak? Ke Syam. Sampai kemana? Syam. Lari di Syam itu nanti kemungkinan nih, Pak. Iran ini berperang dengan apa, Pak? Dengan Amerika, atau Irak ini berperang dengan apa? Dengan apa nih, Pak?
dengan Pak Yahudi. Awalnya mungkin begitu. Ini analisa aja. Perang kemudian Iran ini kalah. Saya kira kemarin pas perang Iran itu Pak, Iran dengan apa Pak? Israel itu, saya kira Iran akan kalah. Kenapa Pak? Karena Iran akan dibombardir oleh siapa Pak? Oleh siapa? Oleh Amerika dan sekutunya dibombardir. Kemudian orang-orang Iran ini Iran ini ditaklukkan. Iran ini ditaklukkan. Kemudian orang Yahudi sebagian besar tinggal di mana? Di Iran ini nanti. Sebagian besar tinggal di Iran ini. Tinggal di Iran ini, kemudian nanti baru ketika itu datanglah siapa Pak? Dajjal. Saya kira begitu teorinya. Kemarin kan Iran nyerang dulu kan kemarin kan? Tapi habis itu berhenti. Bisa jadi nanti itu Iran akan menyerang lagi, kemudian dia akan dikalahkan, kemudian dikuasai oleh Yahudi. Disinilah Yahudi nanti, di situ pula nanti siapa datang? Dajjal. Kenapa nggak di Palestina dia muncul? Karena di Palestina ini sudah ada yang menguasainya siapa Pak? Imam Mahdi. Teorinya begitu tuh Pak. Itu teorinya kan kita menyambungkan aja kan, yang menyambungkannya. Karena sudah dikuasai oleh siapa Pak? Imam Mahdi. Jadi dia tidak bisa muncul di Palestina, dia bisa muncul di mana? Isfahan, Iran. Nah, makanya Pak lihat aja Iran itu, kalau dia berkelahi dengan siapa nih, bisa jadi dia dikuasai. Tapi nggak jadi berarti Pak ya? Berarti nggak jadi ya? Oh belum. Allahu a'lam. Terus para pengikut Dajjal, siapa dia Pak? Pertama pengikut setianya adalah Yahudi. Berarti di sini nih Bapak harus tahu nih, kalau memang Yahudi kan bahasa Nabi jelas ya Yahudi ya. Berarti kita tidak boleh berteman dengan Yahudi. Kenapa Pak? Dia jelas ya adalah anak-anak Dajjal. Jadi nggak boleh berteman dengan dia. Kalau berteman dengan dia berarti berharap Dajjal akan muncul. Makanya betul juga negara kita tidak memberikan hubungan bilateral dengan Yahudi. Betul juga kan? Coba kalau berteman dengan dia berarti dari Anas bin Malik SAW bersabda akan mengikuti Dajjal di kalangan Yahudi Isfahan 70.000 orang yang memakai baju tebal dan bergaris-garis. Ada garis-garisnya. Hadis riwayat Muslim. Baju tebal tapi bergaris-garis, gimana bentuknya? Allahu a'lam bissawab. Apa Pak? Sirkus ya. Bisa jadi. Kemudian yang kedua, kelompoknya adalah pendurhaka dan khawarid. Khawarid ini siapa Pak? Orang ekstremis dari kaum muslim. Berarti Pak, orang ekstremis itu bahaya juga berarti. Ya Pak ya? Khawarid ya. Dari Ibnu Umar. Khawarid sekarang ada nggak Pak? Kalau secara kelompok nggak ada, tapi secara ideologi ada. Siapa itu Pak? Ya orang yang keras gitu, orang yang keras. Sementara dia tidak punya pemahaman yang dalam. Dari Ibnu Umar SAW bersabda, akan tumbuh satu generasi pembaca Quran, kata Nabi. Dia baca Quran, tapi Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali muncul satu generasi, maka dia akan diputus. Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kali muncul satu generasi baru, maka dia diputus. Itu lebih dari 20 kali sampai munculnya Dajjal di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Muncul generasi baik, kemudian dihilangkan generasi itu, kemudian generasi yang muncul adalah generasi yang tidak baik. Berapa generasi Khawarij itu? Sampai 20 generasi. Berarti lama lagi Pak ya? Berarti betul-betul keras betul dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Pak jangan ikut-ikut kelompok begini juga, apa namanya Pak? Khawarij. Memang dia adalah agama kan itunya Pak. Apa namanya Pak? Agama Islam memang sebagai apanya Pak? Sebagai pedomannya segala macam, tapi gampang menghalalkan darah orang lain. Namanya Bapak Khawarij. Kalau dia baca Quran hanya sampai tenggorokan tapi tidak sampai ke hatinya. Maksudnya Pak, tidak diamalkan, hanya sekedar bacaan saja. Itu contoh-contohnya Khawarij. Cuman kalau secara kelompok nggak ada Khawarij sekarang. Cuman ideologinya ada. Lanjut.
Pelaku siapa lagi yang pengikut Dajjal itu adalah pelaku bid'ah dan orang yang sesat. Dari Huzaifah, Rasulullah SAW sabda, setiap umat memiliki kaum penyembah api, Majusi, ya kan? Dan kaum Majusi umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada ini orang yang nggak percaya tentang takdir. Kemudian barang siapa yang mati di antara mereka, maka janganlah kalian menghadiri pemakaman jenazahnya, gitu kan? Berarti orang kafir. Barang siapa yang sakit di antara mereka, maka janganlah kalian menjenguknya. Mereka itu golongan sekte Dajjal. Allah pasti akan mempertemukan mereka dengan Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi memang orang-orang yang sangat menyimpang. Sebab apa? Menyimpang dari agama. Tapi bahasanya di sini keras sekali, Pak. Kalau dia meninggal, kalau dia sakit, jangan dijenguk. Bahasanya ini banget ya hadis itu, Pak. Tapi dalam kalau kita baca syarahnya itu, ini sekedar ancaman saja. Sekedar apa, Pak? Ancaman. Dia muslim juga berarti. Dia muslim. Tapi kalau dia sakit, jenguk juga lah. Kalau dia meninggal dunia, kuburkan juga lah. Walaupun tidak semuanya, gitu kan. Yang paling penting yang menguburkan mereka siapa? Keluarga terdekatnya. Sebenarnya ini ancaman ya, Pak, dikuburkan ini. Seperti hadis tentang orang-orang munafik. Benar orang munafik kan? Nah, Allah melarang Nabi Muhammad untuk menyarankan orang munafik. Itu sebagai apa, Pak? Ancaman sebenarnya. Tapi orang munafik pada masa dulu tetap disolatkan, dikuburkan nggak, Pak? Tetap. Kenapa? Karena ada hadis yang lain mengatakan bahwa sekali saja mereka mengucapkan syahadat, maka wajib diselenggarakan 4 selenggara, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Tapi tidak banyak orang, gitu, Pak ya? Tidak banyak orang, hanya orang-orang tertentu. Ini sebenarnya hadis ancaman. Disebut apa? Ancaman. Kalau dilaksanakan betul semuanya begini, nggak ada. Kalau nggak ada yang nguburin, gimana, Pak? Bau lah kita ya, Pak ya? Busuk lah kita kan? Tetap aja harus dikuburkan. Cuman nanti misalnya kalau Nabi itu memilih dia, Nabi itu kan, Nabi karena dilarang gitu. Apa itu? Kalau ada orang munafik yang ini setelah Abdullah bin Ubay bin Salul yang Nabi apa itu, Pak? Yang Nabi selenggarakan kan dilarang sama Allah. Nggak boleh lagi kau apa, Pak? Selenggarakan. Akhirnya Nabi nggak pernah tuh menyolatkan orang-orang munafik. Nabi bilang solatkan saudara kalian. Gitu aja kan? Solatkan saudara kalian, disolatkan sama sahabat-sahabat. Tapi Nabi nggak ikut gitu. Itu memang. Tapi kita ini, Pak, kita ini kan bukan Nabi, dan kita nggak tahu kemunafikan mereka, kejahatan mereka betul-betul karena nggak tahu. Karena kita nggak tahu, ya udah solatkan aja, ya, Pak ya, solatkan aja. Tapi kalau seandainya Bapak ada alasan agak menjauh dikit, boleh. Tapi jangan ketara betul. Kenapa Bapak nggak ikut? Bapak bilang-bilang sama orang, dia orang munafik, tuh orang bid'ah. Jangan. Yang sakit hati siapa? Keluarganya. Lah, ada hadis la tasubbul mayyit fatu'zil hayyah. Kalian jangan mencela mayat, kalian akan menyakiti keluarganya. Jadi kan sebut-sebut pula dia aja. Pak, kenapa nggak ikut, Pak? Itu loh. Agak banyak sibuk dikit. Nah, cari alasan yang ini kan jelas-jelas pula. Bapak bilang nanti itu orang munafik, ahli bid'ah, mati dia. Sakit hati siapanya, Pak? Keluarganya. Oh, ini kakaknya ibu marah nih. Tapi ini bukan tulisan saya nih. Tulisan siapa? Ahmad Mubayyad. Siapa pengikut Dajjal berikutnya? Wanita ternyata. Kenapa kok wanita? Baca hadis dulu. Ibu langsung mundur dia. Marah dia. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW sabda, Dajjal tinggal di tanah berair, namanya Mariqanah. Di mana itu, Pak ya? Allahu a'lam bishawab. Maka kebanyakan orang-orang keluar mengikutinya itu dari kalangan perempuan, sampai seorang wanita pulang untuk menemui salah kita. Suami nih, bahasanya itu bolak-balik dia. Istri, anak-anak perempuan, saudara perempuan dan bibi mereka, dia mengikat suami-suami nih, diikatnya apa, Pak? Istrinya, siapa lagi, Pak? Ibunya, kemudian anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya. Kemudian dia mengikat mereka dengan kuat-kuat karena khawatir kalau wanita-wanita tersebut pergi mengikuti Dajjal. Hadis riwayat
Ahmad 5, 3, 5, 2. Kenapa perempuan suka ngikutin Dajjal? Karena tergoda dunia. Dajjal itu duitnya banyak. Cuma di kampung saya Dajjal itu duitnya kecil, dikit ya, dia miskin. Nah, udah Jalal aslinya, namanya Jalal. Bagus kan Jalaluddin, bagus kan sebenarnya itu. Tapi orang kampung saya manggilnya Dajjal kata dia kan. Tapi enggak terlalu banyak duitnya. Itu dulu dekat saya, kan pesantren saya nih. Pesantren saya Tawalib Padang Panjang. Atau ada yang jualan sama istrinya, ya kan? Suaminya itu namanya Dajjal. Dajjal namanya, Dajjal. Itu Pak. Jadi Pak, kenapa perempuan tadi ceritanya? Karena Dajjal itu memberikan dunia. Perempuan ini sangat apa Pak? Saking inginnya perempuan ikut dengan Dajjal itu, maka seseorang laki-laki diikatnya. Siapa yang diikatnya Pak? Istrinya, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibi-bibinya, pokoknya yang perempuan. Kalau sudah muncul Dajjal, sebaiknya kata Nabi diapain Pak? Diikat. Kalau enggak, kabur dia ngikutin Dajjal. Takut ibu-ibu gimana tuh? Setuju nggak Bu dengan hadis ini Bu? Ibu setuju nggak setuju gimana lagi? Itu ternyata perempuan itu sangat mudah untuk ditergoda. Kalau udah dimiming-mingi duit, tergoda, ya kan? Bayangkan saja Pak, contohnya ini mohon maaf nih Bu, kita kembangkan dikit, tapi Ibu mohon maaf Bu. Kalau Ibu sini imannya kuat, imannya kuat. Mohon maaf nih, Ibu itu kan misalnya kan, kalau kita kan laki-laki teriming-iming karena perempuan itu cantik. Kalau perempuan teriming-imingi dengan duitnya, walaupun laki-lakinya nggak ganteng. Kan betul juga kan. Tanyalah kebanyakan perempuan, Bu, nggak apa-apa suami Ibu jelek, nggak apa-apa asalkan duitnya banyak. Untuk apa ganteng tapi miskin, susah kita tadi. Benar gak kan? Jadi bapak ini nggak perlu gagah Pak, serius. Bapak nggak perlu gagah, yang perlunya Pak duit banyak. Kalau gagah khawatir perempuan itu malah apa ya katanya Pak? Suaminya selingkuh ya kan? Tapi kalau bapak udah gagah, duit juga banyak, itu bonus, boleh begitu? Bonus boleh ya kan? Gagah juga duit banyak juga, itu bonus boleh begitu ya kan Pak ya? Tapi udahlah nggak gagah, duit dikit pula, ditinggal sama istri nanti itu. Kan banyak itu kan istri pergi gara-gara suaminya nggak punya duit. Udahlah nggak punya duit, jelek juga lagi. Minta makan terus. Sini nggak ada. Jadi hati-hati nih ibu. Tapi laki-laki nggak disebutkan di sini. Tapi 3 di atas laki-laki bisa apa Pak? Biar kita seimbang nih. 3 di atas tadi apa? Pelaku bid'ah. Laki-laki masuk nggak? Khawarij masuk nggak? Kalau Yahudi mungkin enggak, tapi sifatnya mungkin, ya kan? Lanjut. Siapa lagi pengikutnya? Ternyata pengikutnya syaitan. Bayangkan, syaitan itu jadi pengikut Dajjal. Bayangkan sama Bapak tuh. Karena Dajjalnya kolaborasinya dengan iblis. Iblis itu sebab nenek moyangnya Dajjal. Syaitan itu adalah, ini syaitan. Dia Abdullah bin Amr bin As berkata, sungguhnya di lautan itu ada syaitan. Ternyata syaitan itu Pak di apa tuh kerajaannya di mana Pak? Di lautan, yang di penjara. Yang mengikatnya adalah Nabi. Hampir saja mereka bisa keluar lantasan mereka membacakan satu bacaan kepada kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Ternyata Pak, kerajaan syaitan itu di mana Pak? Di laut, segitiga Bermuda, katanya begitu kan? Segitiga Bermuda. Kenapa sih syaitan iblis itu kerajaannya di situ? Karena kan Allah itu kan kerajaannya di langit, di atas air kan? Dia kepengen jadi tuan, kemudian dia juga di atas air kerajaannya Pak. Berarti Pak Nyi Nyiro Kidul itu bisa jadi itu Pak. Ya kan, Nyi Nyiro Kidul itu jelmaan dari syaitan. Bisa jadi. Ya bisa
Bisa jadi. Jadi siapa yang penyembah begitu tuh, itu penyembah syaitan. Siapa lagi Pak pengikutnya? Tukang sihir. Disebutkan dalam sejumlah asar apa tuh, para tukang sihir itu adalah mengikuti Dajjal. Sampai tukang sihir terbesar. Banyak hadisnya Nabi itu tidak sebutkan. Kemudian siapa lagi? Nafsu, pengikut hawa nafsu. Dari satu asar Ubaid bin Umar Al-Laitsi, dia berkata, Dajjal muncul lalu orang-orang yang mengikutinya mereka berkata, kami bersaksi bahwa Dajjal itu adalah kafir, akan tetapi kami mengikutinya hanyalah agar kami bisa makan dan makanan mereka, dan kami bisa mengembalakan ternak kami dan pepohonan kami di daun yang lebat. Ketika kemurkaan Allah turun, maka kemurkaan itu juga menimpa mereka semua. Jadi mereka ikut Dajjal gara-gara apa Pak? Memperturutkan hawa nafsu untuk makan, untuk segala macam. Jadi Pak, orang yang terbiasa mengikuti hawa nafsu, maka mereka adalah pengikut Dajjal. Gitu Pak. Karena mereka nggak tahan kalau nggak makan. Kan ada hadis Nabi Pak, Dajjal itu datang kepada satu kaum, kemudian kaum itu beriman kepadanya, maka tempat mereka jadi bagus. Tapi ada datang satu kaum tidak mau beriman kepada Dajjal, tidak mau percaya kepada Dajjal. Akhirnya tempat itu menjadi gersang, tandus. Kalau orang yang lemah imannya, dia kepengen makan, asalkan jadi pengikut Dajjal. Tapi ingat, semua mereka nanti juga akan dimusnahkan. Dajjal itu kan gak lama hidupnya. Berapa lama hidupnya cuman Pak? 40. Bahasa Nabi apa? 40. Terima kasih di sini Pak. Gimana tuh Pak? Ya, ini. Tapi sebenarnya ada Dajjal Prode 2. Gimana? Bapak buka aja lagi atau gimana nih? Kayaknya Pak lumayan tuh Pak. Pagi ini sarapan hebat. Saya nampak mesinnya. Kotak-kotak. Pak tanyalah Pak, kalau Pak mau nanya nih Pak. Bahasanya cuma pembahasan begitu-begitu aja tuh. Yalah Pak, tanyalah Pak. Nah, silakan aja. Ya kalau kita baca di media Ustaz, itu ada tentang Freemansori dan Illuminati Ustaz. Mereka itu pengikut setia Dajjal. Isinya orang-orang Yahudi Ustaz. Nah itu yang apa ya? Mau nanya bingung ya Ustaz. Apakah di Indonesia itu sudah ada Ustaz yang seperti itu? Satu. Ya, yang anggotanya Freemansori atau Illuminati itu Ustaz. Yang katanya mereka juga kalau di orang Yahudi sana tuh udah ngebangun apa? Saya pernah baca ngebangun kayak storage gitu Ustaz di Antartika sana. Isinya tuh bibit-bibit tanaman, hewan-hewan. Jadi mereka memang udah siapkan untuk menyambut kedatangan Dajjal Ustaz ke depan. Karena nanti begitu tandus semua ini, ya seolah-olah Dajjal itu kenal Tuhan, hanya aku bisa memberikan kehidupan, menurunkan hujan. Emang dikasih kelebihan gitu kan Ustaz, numbuhkan tanaman segala macam. Nah di Indonesia ini kira-kira sudah ada nggak Ustaz pengikutnya seperti itu, yang mengikuti Illuminati atau Freemansori itu Ustaz? Makasih Ustaz. Baik, Illuminati dan Freemansori itu kan dia adalah organisasi pendukung Dajjal. Dia bukan Yahudi, tapi ada juga orang Yahudi. Tapi boleh selain orang Yahudi. Yahudi itu sebenarnya Pak, mereka itu sangat eksklusif sebenarnya. Mereka itu eksklusif. Agama mereka itu bukan untuk orang lain. Agama mereka hanya untuk mereka sendiri, yaitu keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi. Jadi Yahudi itu eksklusif orangnya. Terus kalau ada ingin jadi pengikut, maka mereka buat apa Pak? Organisasi. Maka organisasi besar mereka itu dua itu. Apa itu Pak? Freemansori dengan Illuminati gitu kan. Saya pernah dulu Pak, beberapa tahun yang lalu itu kaget saya, ada mobil Pajero Pak, mobil Pajero di tol, tertulis di belakangnya apa Pak? Freemansori. Itu terang-terangan Pak. Tolnya tol mana kira? Tol Indonesia atau tol mana? Ya saya hidup di Indonesia, berarti tol Indonesia. Terang-terangan Pak. Itu di belakang itu tertulis apa Pak? Freemansori. Maka pertanyaan Bapak tadi, apakah di Indonesia sudah ada Freemansori? Jawabannya ada. Ada nggak Illuminati Pak? Ada. Itu jelas itu Pak. Tertulis di belakang mobilnya Freemansori. Ya, ternyata udah ada ternyata. Cuman mereka tidak memunculkan di
diri. Soalnya kalau mereka munculkan diri kan kita masih belajar tentang apa Pak? Dajjal. Pasti mereka akan dikucilkan. Tapi mungkin secara apa Pak? Secara sembunyi-sembunyi organisasi itu pasti ada. Kan pendukung Yahudi juga ada Pak ya. Jadi kalau saya tambah-tambah lanjut-lanjutnya nanti Bapak marah-marah nanti. Udahlah sampai di situ aja. Tapi ada nggak Pak? Ada, karena akan menunjuk muka nanti. Pasti akan menunjuk muka kita. Nanti berdua aja kita. Siapa kira ditunjuk muka orang tuh kan? Tapi kalau ditunjuk di tengah-tengah ini takut kita. Ya bukan ya. Tapi ada nggak Pak? Ada. Malahan yang jadi di atas ada nggak? Ada mereka. Yang sudah menjadi pejabat segala macam ada nggak? Ada. Udah sampai di situ aja. Dah, Pak. Tanya lagi. Bapak jarang Bapak nanya. Bapak apa nih? Nanti Bapak lagi. Silakan. Pak Wendy ya kalau lupa. Pakai ini Ustaz. Iya, biar resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan ini Ustaz, dengan munculnya Dajjal itu kan mempengaruhi terutama yang tadi dijelaskan, diantaranya wanita. Dajjal itu satu atau banyak Ustaz? Makasih. Kasih. Betul. Pak lagi Pak, lanjut ya Pak. Ustaz, mau nanya nih Ustaz nih. Pada saat waktu sholat jamaahnya kan sebagai imamnya kan Imam Mahdi. Berarti kan Nabi Isa sebagai makmum. Berarti risalahnya Nabi Isa ini kan sudah nggak terpakai lagi. Tetap Islam yang akan munculkan di saat sholat jamaah. Tapi ditugaskan Nabi Isa yang membunuh, harusnya kan Imam Mahdi secara logikanya Ustaz ya. Jadi di situ pesan apa yang disampaikan Allah, kenapa harus Nabi Isa yang membunuhnya Dajjal? Ya. Dua dulu Pak ya, takut lupa. Dajjal itu satu atau banyak? Yang jelas secara ini cuma satu. Pengikutnya yang banyak. Kan adanya Dajjal itu satu, pengikutnya banyak. Itu nyanyi apa itu? Ya Dajjal satu tapi pengikutnya banyak. Tapi para pengikutnya itu memunculkan Dajjal, jadi kan 30 Dajjal, tapi Dajjal yang paling besar adalah betul-betul Dajjal yang buta sebelah. Tapi 30 pengikut Dajjal sebelumnya itu dia tidak buta, tapi dia adalah orang yang betul-betul akan memunculkan Dajjal. Kemudian pertanyaan kedua, tunggu sebentar. Ini Bapak, tentang Dajjal itu Imam Mahdi yang menjadi imam ketika sholat kan, ketika sholat. Sementara Nabi Isa makmum. Tapi kenapa kok Nabi Isa yang membunuh Dajjal? Harusnya Imam Mahdi. Nah, dalam hadis Nabi begitu mengatakan, yang bisa membunuh siapa Pak? Kata Umar kemarin, yang kemarin itu. Kan Umar itu ingin membunuh Ibnu Musayyad kan, yang kemarin ceritanya itu yang mirip seperti Dajjal. Ibnu Musayyad itu apa? Dia tahu tentang apa Pak? Dajjal. Walaupun nggak tahu tuh, kenapa kok bisa tahu dia tentang Dajjal? Itu herannya. Heran dia tahu tentang Dajjal, di mana dia, gimana sifat-sifatnya. Terus dia tanya, kalau kau ingin seperti kalau kau ingin tujuh sama Tuhan jadi Dajjal, kamu gimana? Apa kata dia Pak? Aku nggak nolak, aku mau kata dia kan. Nah, berarti dia mau. Ingin dibunuh sama Umar. Umar ingin membunuh Ibnu Musayyad. Apa kata Nabi? Jangan, kata Nabi. Kalau dia memang betul Dajjal, maka kau tidak akan bisa membunuh, karena keistimewaannya hanya diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian, kalau ternyata dia bukan Dajjal besar, maka kau sia-sia untuk membunuh. Berarti 30 Dajjal itu Pak tidak boleh bukan tidak boleh dibunuh, sia-sia kita bunuh, kecuali kalau dia melakukan kesalahan kriminal. Tapi kalau nggak melakukan kesalahan kriminal, dibunuh apa? Enggak. Berarti kita hanya disuruh untuk memperkuatkan iman. Kenapa kok iman Nabi Isa? Apa hikmahnya? Itu pula hikmahnya. Hikmahnya apa? Karena Nabi Isa itu akan diturunkan. Kalau seandainya Imam Mahdi pula yang bunuh, berarti Nabi Isa tidak ada tugas, ini kan tugasnya adalah untuk membunuh Dajjal. Hikmah berikutnya adalah untuk menyatakan kepada orang Nasrani, kan kebanyakan pengikutnya adalah Yahudi dan Nasrani, untuk menyatakan kepada orang Nasrani bahwa Tuhan yang mereka pertuhankan itu adalah dibunuh oleh Nabi Isa. Kan Nabi Isa itu turun, bahasa hadis ya, membunuh babi, Bapak, membunuh Nabi. Apa hubungannya? Kenapa harus dibunuh babi sama Nabi Isa? Untuk menyatakan kepada siapa? Orang Nasrani bahwa babi ini aku haramkan, kenapa kalian makan?
Nah, itu kan. Nah, terus kenapa kok Nabi Isa SAW menghancurkan salib, kan bahasanya itu kan? Nabi Isa itu turun menghancurkan salib, membunuh babi. Untuk apa tujuannya? Karena Nabi Isa ingin mengatakan kepada orang Nasrani, kalian mempertuhankan aku kemudian menjadikan salib sebagai simbol kesucian, ya kan? Enggak ada cerita, aku enggak disalib, aku hancurkan salib. Nah, kata siapa, Pak? Kata Nabi Isa, gitu, Pak. Jadi nanti biar Nabi Isa ada tugas, biar orang Nasrani tahu bahwa Tuhan mereka yang mereka pertuhankan itu sebenarnya salah, nah, gitu, Pak. Nah, Pak, satu lagi, Pak, belakang, Pak. Habis itu kita makan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita melawan Dajjal? Melawan Dajjal. Oh, kemarin kita melawan Dajjal itu kita baca surah apa, Pak? Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Sebenarnya Dajjal itu gampang sekali untuk melawannya, Pak. Walaupun kelihatannya bahwa apa, Pak? Dia itu luar biasa. Tapi bagi Allah itu dimudahkan buat kita untuk melawannya. Hanya dengan apa, Pak? Baca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Maka tiap hari kalau dibaca, Pak, Dajjal nggak muncul-muncul. Yang muncul mungkin Dajjalan muncul, tapi kalau Dajjal nggak muncul. Nah, ya kan? Dajjal bisa muncul, tapi kalau Dajjal nggak muncul. Terus apalagi kata Nabi SAW? Gimana caranya, Pak? Kata Nabi SAW, setelah selesai sholat, selesai tahiyat akhir, maka baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Baca doa itu terus. Kata siapa, Pak? Nabi Muhammad. Maka sebelum kalian salam baca doa itu, kata Nabi. Ya, Pak, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Berarti gampang kan? Gampang enggak, Pak? Gampang sekali, Pak, untuk menghilangkan fitnah Dajjal. Walaupun bahasanya dia luar biasa, dahsyat segala macam, tapi bagi orang yang membaca ayat itu, membaca doa itu, maka dia akan terhindar. Cuman jangan di mulut saja, sebab banyak orang hanya di mulut saja. Diyakini betul dengan hati, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah masihid Dajjal, betul-betul aku berlindung dia orang jahat segala macam. Tapi kalau hanya di mulut, tidak sampai ke hati, apa gunanya? Karena pengikut Dajjal pun membaca Quran tapi tidak sampai ke hatinya, hanya di mulutnya saja. Itu gampangnya, Pak. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.